Halo YouTube, selamat malam. Balik lagi ya di channel saya. Hari ini mau ini, gak usah ditanya. Ini udah ada ini lampu tembak 6 mata. eh Sebelumnya sorry ya, lama sih nggak upload video ya. 2 mingguan mungkin ada, hampir mungkin 2 minggu karena ada ya sesuatu lah. Jadi nggak bisa bikin video. Udah, sebetulnya ini lampu udah lama sih datang, lampu tembak 6 mata. Jadi ini bukan review, ini lampu udah saya tes. Jadi gini, ini ya kelengkapannya ya, terutama ini bracket baut semua sudah ada. Inilah lampunya, kena mata. Di sini tertulis ADN, itu salah satu merek ya, salah satu merek lampu tuh ADN. Tapi di sini gak ada tertera itu ADN sedikit pun. Jadi ini gini, aduh terang banget ya, kita bikin nih, ini ya, LED automobile and motorcycle working light. Baru ini di bawah ada gambar mobil, ini ya 85%, 50% lebih, ini 30.000 jam. Oke, di depan bacanya hanya itu, sebelah sini juga sama ini ini mungkin ini bagian belakang apa depan belakang ya. Nah, di sini made in China, di sini tertulis 12 volt sampai 80 volt. Kenapa saya bilang ini bukan review? Ini udah saya tes 12 volt kemarin, hidup nyala, terangnya ya standar lah ya untuk lampu harga segini ya. Ini harga sekitar mungkin 50 ribuan. Kalau di sini harga eceran itu 50 ribuan. Jadi karena di sini tertulis 12 sampai 80 volt, jadi kemarin saya sempat tes di 27 volt. Saya tes di 27 volt, ya berharapnya sih kemarin itu mungkin berharap lebih terang atau tahu gimana panasnya kalau dia di 27 atau di sekitaran 24 volt untuk truk ya. Tapi ternyata yang terjadi itu ini. Nah, lampu LED mati. Tunggu ya. Nih, lampu LED malah rusak. Yang terjadi tuh ini. Nih, kalau bisa kalian lihat ini ya. Tinggal 1 2 3 4 LED yang nyala, dan itu redup. Dan itu redup sekali memang. Padahal awal rencana video ini kemarin itu kita mau compare lampu yang sama juga, maksudnya yang kisaran harga sekitar 50 ribuan juga gitu ya, di daerah saya ini. Sebentar, saya mau compare sama lampu itu, maksudnya mana lebih terang gitu kan. Jadi saya mau compare sama yang ini rencananya nih. Ini katanya juga merek ADN, tapi kalau dari informasi memang nggak ada tulisan ADN, tapi dari informasinya lebih jelas gitu. Ini nanti kita buat video sendirilah kayak mana. Nah, jadi ini rusak. Kemarin itu udah saya lihat, ternyata dia besarnya tuh sama ini. Ini tahu, ini lampu kolong truk. Nah, jadi saya lihat ini kok sama gitu kan, sama apa ini bisa diganti gitu. Jadi saya penasaran. Jadi saya kebetulan ada stok kuning, ada stok ini sisa dari yang saya buat ada di video itu, lampu stop rem L300. Itu lampu tangannya isi dalamnya tuh ini. Jadi ini ada sisa kuning satu, mungkin dipakai bisa. Nah, balik lagi ke lampu ini, kalau dari sini sekilas mungkin yang biasa main-main lampu tahu ya, ini seperti covernya Phoenix, merek Phoenix ya. Sebentar ya, ada Phoenix itu. Nah, ini Phoenix. Coba nyaris sama, hanya beda warna sedikit, putih. Ini gambar apa ini, persegi empat, nggak rapi. Nggak sama. Tapi Phoenix tuh gini nih, hampir sama. Lihat lihat ya,
tulisan LED motorcycle headlightnya hampir nyaris sama ya, bisa dilihat nyaris sama. Dan Phoenix tuh ini saya juga nggak tahu ini asli atau enggak, saya nggak tahu, tapi ini Phoenix, ini bagian atas, ini bagian depan ada tulisan Phoenix, ada ini apa ya, ini apa weh ini apa nggak tahu, ini ROHS CE FC. Bagian belakang tuh nih ya, ini ada modelnya gitu kan, ini model U7 Rainbow atau 5 gitu, ini ada warnanya, warna ring Angel A, ini Devil A nya warna apa gitu kan. Nah ini sama-sama yang belakangnya. Nah di sini juga ada informasi bisa begitulah, banyak informasi di sini. Kalau mau lengkapnya sih nanti mungkin kalau yang setuju kita bikin nanti videonya untuk lampu ini. Nah di sini ada kan power input, volt input nih pin, powernya 10 watt, pinnya 12 volt. Ini warna ya, CCT ini mungkin warna 6500 Kelvin. Jadi secara sekilas ini hampir mirip, jelas hampir mirip. Nggak tahu siapa yang ngikut, tapi ini nggak ada mereknya, ini tidak jelas ada mereknya, walaupun nggak tahu ini dalamnya asli apa enggak. Oke, sekilas saja. Jadi saya mau tes ini diganti, ini saya kenapa tadi harganya segitu, ini yang ini ya, yang plastik ya, ini yang plastik, ini biar bodi-bodinya plastik. Ini ada kabel 2, hanya satu mode hidup, udah manteng gitu, nggak ada meredupnya, nggak ada flashing apa strobonya kedip-kedipnya, nggak ada. Jadi ini saya sudah cari, nggak ada lubang baut untuk ngebukanya. Ini ada merek ADN. Jadi kalau dilihat di sini ini ada seperti apa ini ya, di sini ya, lem bakar. Ini ada juga di dalam sini nih lem bakar, berarti ini modelnya di lem bakar aja. Saya udah juga siapin untuk ngebuka yang berhubungan dengan lem bakar ya, saya pakai ini hot gun ini, itu bukan yang aneh-aneh nih. Jadi kita coba buka, kita panasin, nanti kan dia lembek, bisa dibuka ya. Udah saya coba buka ya, kita coba congkel. Nah kan jadi lembek dia, jadi mudah dibuka. Jadi ya ini mungkin nggak waterproof ya sebetulnya, kalau kecewa sih dibilang ya enggak juga sih. Nah ini dia bagian dalamnya, ini reflektornya ya, biar cahayanya lebih. Kenapa lengket ini, masih ada lem. Usahakan ini jangan tersentuh ya, karena dia nanti bakalan menimbulkan baret-baret atau apalah itu namanya, jadi nggak kilat lagi, mungkin bisa mempengaruhi. Nah ini dia, di bagian dalamnya ini lampunya. Lengketnya keras mode ini ada ini. Nah bagian dalamnya tuh hampir sama lampu yang 6 mata ini, juga hampir sama. Nah dah copot ya, kita pinggirkan dulu. Tapi kalau di sini kan nggak ada tadi kan, di informasi dari apa namanya itu, dari tokonya ini katanya 18 watt gitu. Hanya segini hidupnya tuh, kacau kali dibuatnya, gara-gara dikasih 24 volt ya, jadi rusak ya. Jadi saya mau copot nih kabel, ya, copot, nanti copot. Ini mau dibongkar dulu.
kita putusin aja kabelnya, nanti kita bikin baru lagi. Kalau yang ini sih dalamnya hampir sama kayak yang 3 mata. Tahu yang 3 mata itu kan, yang model gini juga tapi yang 3 mata, tapi kayak dia 2 biji gitu, karena dia setahu saya biasanya ini lensa dalamnya pun dia pakai lensa yang 3 mata digandeng 2 biasanya ya, nggak tahu ya yang ini biasanya tuh gitu digandeng 2, nggak langsung orang mereka nggak bikin langsung lensa 6 mata gitu, nggak. Udah, nah betul kan, ini 3 mata lensanya itu. Nah ini udah saya lepasin kabelnya, ini dari sini udah saya pindahin ke sini ya, bisa dilihat ya, terang kali ya. Waduh, mungkin kita gelapin sedikit. Oh ya, jadi udah kita pindahin. Ini kita tes dulu ya. Kita tes nyala kuning ya. Nah saya sih nggak berharap ini bakalan sama, cahayanya sama yang asli ini, tapi kita lihat aja dulu gitu, karena dari LED-nya juga sih sama ya, mungkin sama ini LED-nya, isi LED-nya mungkin sama, tapi ada beberapa perbedaan di resistornya ini beda. Ini resistornya 220 ya, yang ini resistor 220, yang ini resistor 200. Apa perbedaannya ya kalian cari tahu sendiri ya. Jadi ini saya mau ya ditempelin di sini sedikit biar nggak lari. Nah begitulah dia jadinya, bisa dilihat matanya itu ada di dalam. Nah ya, seperti itu. Kita cari yang paling tepat nanti. Nah mungkin dipanasin ya, panasin. Ini ada yang menempel di sini sedikit, ini bekas lemnya dari yang situ tadi, mungkin dipanasin. Tapi kita cari dulu, mungkin harus dijepit ya, mungkin harus dijepit biar nggak lari. Dicari bagian yang benar-benar dapat tengahnya gitu ya. Nah seperti ini udah sih, ini sih udah lumayan ke tengah ya, lumayan. Kameranya agak payah sedikit ya. Jadi tadi sempat juga sih beberapa waktu terhenti gara-gara apa ya, gara-gara handphonenya mati, kameranya mati tadi lowbat. Udah kita biarkan kering sebentar aja ya, beberapa detik udah langsung kering itu. Solder dimatikan dulu ya, bahaya soalnya masih panas. Nah ini setelah udah pakai ini bisa langsung nampak sih hasilnya gitu, setelah dia udah pakai reflektor yang dalam ini ya. Nah udah langsung bisa nampak sih hasilnya, cahayanya jadi bulat ya, cahayanya tuh jadi bulat. Kalau terangnya nanti saya coba compare, tapi compare sih sebetulnya nggak bisa di compare hasilnya tuh apa ya, akurat. Aduh lepas, belum kering ternyata. Oh karena dia masih panas ya, biar aja kita masukkan, nanti juga dingin sendiri. Nah kalau di compare saya bilang nggak bisa betul-betul akurat mana lebih terang mana lebih redup, karena ini aslinya dia kan putih, ini kita ganti kuning. Secara kuning itu sedikit lebih mencolok ya daripada putih ya, tapi kalau dari hitungan watt itu jauh sepertiganya, jadi jangan berharap
banyak gitu. Ini langsung dimasukin aja. Ini sebetulnya video yang nggak direncanakan, karena awal videonya tadi kan seperti saya bilang bukan ini pengennya gitu, bukan bikin video ini gitu. Pengen awalnya tuh, aduh, nih nyangkut ya, iya ya. Oh, ada lem-lem ini di sini, sedikit tersangkut ya guys, nggak bisa masuk dengan sempurna. Oh, ini lem pinggir-pinggiran ini nih. Ya sudahlah, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Nah, ini seperti ini, tinggal kita pasang kacanya, baru nanti kita tes cahayanya. Tapi sebelumnya mungkin saya mau tambahin lem ya. Saya udah punya ini lem bakar juga, jadi ini kita ambil potongan-potongannya aja. Nanti kalau sudah dipanasin dia kan bakalan nyatu. Mungkin ditaruh di sudut-sudutnya ini ya. Nah, ya. Tinggal tutup sampai rapet. Nah, rapet, tinggal nunggu kering ya. Udah diganti. Dan ini sih, kalau gini orang nggak tahu ini kalau dalamnya udah diganti. Jadi untuk bisa jadi tips juga ya bagi kalian yang pingin warna lain dari lampu ini, karena apa ya, di pasaran kebanyakan lampu ini warnanya kalau nggak putih itu kuning. Nah, seperti ini. Kira-kira cahayanya tuh lebar kali ya, mungkin penempatannya tuh kurang baik, lebar, jadi kurang fokus. Mungkin itu tadi penempatannya kurang pas ya saya ya. Jadi ya gitu, dia jadi lebar nih. Tapi nggak sampai di sini, kita bakalan tes di luar, karena tadi saya udah sempat rekam juga. Kayak yang saya bilang tadi sih, saya udah sempat rekam ini di luar sebelum ditaruh di sini waktu masih pakai standarnya gitu. Nah, jadi kesimpulannya, setelah saya tes lampu ini di luar sih, menurut saya sih kecewa sih ya, karena cahayanya memang yang nggak bisa kita ikutkan ekspektasi ya. Karena kalau dibandingkan sama yang ini tadi, apa namanya, yang asli bawaan ini, yang pakai ini, itu jauh sih, lumayan jauh.
Tapi ya daripada rusak ini nggak terpakai, ya lebih baik begini gitu kan. Daripada ini nggak terpakai, lebih baik begini, diperbaiki. Minimal nggak nambah penerangan sih, minimal nampak ada cahaya gitu kan. Tapi mungkin kalau dikasih pakai lampu HPL, mungkin kalian tahu HPL ya, ini kan SMD ya, HPL, kalian tahu itu HPL yang ada 1 watt, ada yang 3 watt, mungkin ada yang 5 watt, itu mungkin kita bisa dapat cahaya yang sedikit lebih bagus daripada ini. Tapi itu ngerangkainya lumayan sih ya, lumayan capek. Karena itu kita mungkin bakalan beli PCB, beli lagi heatsink ya, aluminium heatsink, karena itu panas HPL, apalagi yang wattnya tinggi ya. Jadi kalian komen aja lah kayak mana, apa ini mau kita ganti yang matanya Epistar kah, atau mau diganti HPL Kri itu kah, berapa itu Kri berapa sedikit ya. Pokoknya nanti saya lihat kalau ada rezeki, mungkin next project ini kita ganti pakai Kri. Pokoknya kalian komen aja, kalian like, share video ini ke teman kalian, mana tahu ada lampu gini nggak terpakai, daripada dibuang kan sayang kan. Kalau lampu yang 6 mata itu tadi ya mungkin di tempat kalian paling harga 10.000 lah, 10.000 tinggal sambung kabelnya, udah selesai, bisa dipakai lagi. Minimal kalau di mobil dia ada 2 biji, bisa jadi DRL ya. Kalau DRL itu ya segini cukup lah cahayanya, 6 watt ya, jangan berharap banyak-banyak, 6 watt DRL segini cukup lah ya. Entah mungkin ini karena tadi aneh bisa nampak, kalau di sini tuh terlalu nyebar cahayanya, mungkin saya yang salah naruhnya atau gimana, terlalu nyebar, jadi dia nggak fokus, malah nggak terang jadinya gitu. Oke lah ya, sekian aja video hari ini, karena akhirnya saya bikin video ini sendiri. Nanti tunggu aja video ini, tapi kita tampilin dulu video yang ini. Setelah itu baru ini gimana cahayanya. Ini harga sama ya, harga sama sekitar 50 ribuan. Oke ya, see you next time.